Beberapa nama disebut-sebut telah masuk dalam bursa calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan dan juga merupakan Ketua DPR. Katakan ada beberapa nama yang telah masuk ke DPP PDI Perjuangan yang akan menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Nama-nama tersebut antara lain Mahfud MD, kemudian ada Ridwan Kamil, kemudian ada Erlangga Hartarto, dan yang paling menarik adalah nama AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, nama terakhir atau nama AHY ini cukup menarik untuk kita perbincangkan. Kenapa? Karena selama ini PDI Perjuangan dan Demokrat adalah dua kutub parpol yang saling berseberangan. Mulai dari sejak SBY naik menjadi presiden dan terbentuknya Partai Demokrat, sepertinya ada hubungan dingin antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Demikian juga hubungan antara SBY dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Belakangan kita mendengar informasi bahwasanya akan ada pertemuan antara PDI Perjuangan yang diwakili oleh Ketua DPP PDI Perjuangan yaitu Puan Maharani dengan Ketum atau Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Nah, pertemuan ini digadang-gadang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Nah, hal ini menarik untuk diperhatikan bahwasanya pasca diumumkannya AHY sebagai salah satu kandidat yang masuk dalam radar calon wakil presiden pendamping Ganjar, dilanjutkan dengan follow-up pertemuan dan akan terjadi pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani. Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu kita juga melihat bahwasanya Sekjen PDIP itu Pak Hasto dan Sekjen Partai Demokrat juga telah bertemu dan membagikan momen kebersamaan mereka dan kekompakan yaitu sama-sama memakai baju hitam dalam pertemuan tersebut. Nah, apa sinyal yang akan dikirim oleh PDI Perjuangan mengenai rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Puan Maharani? Apakah benar terjadi rekonsiliasi politik dan pembentukan poros baru sehingga akan merusak poros koalisi perubahan? Kalau kita lihat, jika misalnya AHY benar menjadi wakil presiden pendamping Ganjar, artinya AHY akan meninggalkan koalisi perubahan atau Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi perubahan dan akan bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan. Dan tentunya koalisi perubahan hanya meninggalkan dua partai, yaitu Partai Nasdem dan Partai PKS. Dan tentu saja, tiket untuk Anies Baswedan mencalonkan sebagai presiden tentunya tidak akan tercapai. Kenapa? Karena akan kurang dari 20% kursi di parlemen. Nah, hal inilah yang menjadi perbincangan. Kenapa? Apakah benar manuver yang dilakukan PDI Perjuangan ini atau strategi yang dilakukan PDI Perjuangan ini untuk memecah koalisi perubahan sehingga Anies sudah jadi mendapatkan tiket sebagai calon presiden di tahun 2024. Atau ini hanya sekedar gimmick politik, di mana kita ketahui bahwasanya gimmick-gimmick politik sangat diperlukan untuk melempar satu ide atau satu isu. Apakah isu tersebut diterima oleh masyarakat dan disukai oleh masyarakat. Sepertinya PDI Perjuangan mulai merubah strategi dalam menghadapi Pilpres tahun 2024 ini. Beberapa bulan yang lalu kita ketahui bahwasanya PDI terkesan sangat eksklusif, bahwasanya mereka adalah partai pemenang pemilu yang memiliki tiket atau golden ticket sehingga tidak perlu partai lain untuk pendamping dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Bahkan terkesan partai ini adalah partai yang sombong. Nah, hal inilah sepertinya dijaga oleh PDI Perjuangan sampai cap partai sombong dan eksklusif tidak melekat terus di PDI Perjuangan. Dan juga manuver politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini apakah mampu nanti akan meluluhlantakkan atau menghancurkan koalisi perubahan sehingga Anies Baswedan tidak bisa menjadi calon presiden di tahun 2024. Atau ini hanya sekedar prank atau manuver politik biasa yang memberikan janji-janji palsu kepada AHY sehingga AHY pun ikut tergoda dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, percaturan politik ini atau percaturan politik tingkat tinggi ini
Sangat menarik untuk kita simak apakah nantinya koalisi perubahan akan tetap eksis atau nantinya benar-benar terjadi perkawinan antara Ganjar dan AHY. Dan kalau ini terjadi, artinya telah terjadi rekonsiliasi politik yang luar biasa besar antara Megawati Soekarno Putri dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari sama-sama kita saksikan.